Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dari pakan ternak ada Java direkomendasikan buy, supportnya di 1950, resisten hingga ke 2100. Kemudian dari sektor lainnya ada Medco direkomendasikan buy 1050 hingga ke 1100. Dan selanjutnya ada BRPT juga direkomendasikan buy, support di 820, resisten hingga ke 910. Kemudian dari perbankan big cap BBRI tampaknya lebih direkomendasikan. Nanti juga kita akan ulas, juga direkomendasikan buy, supportnya di 3.800, resistennya hingga ke 4.180. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, kita lanjutkan kembali, langsung saja kita ke Java, Pak. Buy di level berapa? Tapi sebelumnya dari sisi fundamental, bagaimana Anda melihat prospek Java terkait dengan makan bergizi gratis? Kemudian sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan dan juga Lebaran, Pak Danika. Baik, sebenarnya saya melihatnya lebih dari sentimen Lebaran sih ya. Ya, Eh, saya expect emang apa namanya biasanya masyarakat itu pada akhir apa namanya nanti pada akhir bulan ya bulan Maret itu ada Lebaran itu mulai bikin opor ya Pak ya. Jadi sebenarnya demand untuk ayam-ayam itu akan semakin semakin besar ya. Jadi saya lihat Java itu apa namanya dibandingkan poultry lain seperti Cepin itu Java itu dia yang memang lebih emang dia sudah uptrend ya. Jadi untuk swing saya rekomendasikannya lebih nyaman ya. Ini sekarang sebenarnya masih bisa udah bisa dimulai dicicil ya. Dia sudah mau menyentuh Fibonacci 0,6-nya di level 1950-an. Itu juga udah area supportnya ya. Kalau misalnya dia ada swing dengan candle hijau yang lumayan besar itu bisa buy lebih banyak. Lalu target pertama adalah di level 2100. Lalu untuk level uh, resistance keduanya di 2200 itu untuk take profitnya. baik. Penutupan hari ini di 1965 melemah di 1,2526%. Ketika sesi pertama dibuka untuk Senin, bisa direkomendasikan masuk atau idealnya harus menunggu ke 1950 terlebih dahulu, Pak Danika? uh, uh, kita lihat kalau misalnya dia menyentuh 1950 ya, kalau Mhm. itu bisa banyak jangan terlalu banyak dulu karena itu Ya, memang dia menguji supportnya. Ya, kalau misalnya dia nanti ada rebound bisa beli lebih banyak lagi. baik. Ketika 950 takutnya nanti turunnya semakin dalam begitu ya Pak untuk Iya meminimalkan betul. profil risiko yang terjadi. Ya, sampel yang pertama ada Java. Kita bergeser ke sampel yang kedua ada Medco juga direkomendasikan buy. Analisis dan rekomendasinya Pak untuk Medco? Oke, Medco ini saya juga buy technical aja ya. Dia ada supportnya di level 1050 ya, dan dia hari ini juga udah ada rejection di area tersebut ya. Jadi bisa di buy dengan target pertama ada di level 1100 ya, agak sedikit 4% ya. Tapi kalau misalnya dia bisa tembus dari level tersebut, ini bisa lumayan tinggi di level 1175 ya, Iya. dan support di bawah juga masih lumayan ya, masih di level 1000, ada kurang lebih 5-6% di bawah juga, jadi risk to reward ratio juga masih bagus. Dalam beberapa perdagangan terakhir, Medco tampaknya cukup sulit Pak untuk naik kembali ke level 1100 dengan posisi penutupan di 1060. Ada resisten terdekat tidak sebelum melaju ke 1100 yang memang harus ditembus oleh Medco untuk mengkonfirmasi lanjutan penguatan ke 1100? Untuk mengkonfirmasi ada di level ini ya Pak ya, level 1065 sampai 1070 itu ada sedikit resistance di situ, Iya, dan memang apa namanya kalau secara teknikal memang itu apa namanya body atasnya hari ini ya, dan itu oke. kalau di break itu bisa menjadi konfirmasi. Baik, penutupan hari ini di 1060 melemah di 0,47%. Ada Medco. Dari saham pilihan kedua, kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga dari saham grup Prayogo Pangestu. Ada BRPT. Pak Danika, pertimbangan rekomendasinya untuk BRPT? Oke, BRPT balik lagi ini by technical ya, by Ya, technical. Dia kemarin hari Selasa, Rabu, Kamis itu dia memerah dengan volume yang relatif rendah ya dibandingkan pada saat dia naik tinggi pada hari Senin kemarin. Jadi ini
saya asumsikan dia hanya ada koreksi aja ya. Dan dari stokastik juga saya lihat dia udah di bawah 20 ya, kemarin sempat golden cross 2 kali. Ya, jadi ini masih bisa apa namanya bisa di buy, dan kalau misalnya dia turun lebih dalam lagi di 820 bisa di buy lebih banyak lagi seperti itu, asalkan dia nggak tembus level 785 itu harusnya aman ya. Mhm. Dan kemarin juga itu sepertinya 785 itu support yang kuat ya, karena memang sudah sempat eh, diuji pada tanggal 22 November kemarin ya, setelah dia jatuh tinggi dan dia mantul di situ seperti itu Pak. Baik, Oh tadi ya, dari target resisten untuk ya, BRPT, saya akan coba cek kembali, ada di 910 ya Pak ya. ya. Sementara penutupan hari ini di 850. Secara teknikal bagaimana Anda melihat peluang BRPT untuk ke 900-an Pak Danika dengan posisi 855 intraday hari ini? Range-nya kan tidak terlalu lebar itu. Bagaimana Anda melihat posisinya? Apakah memang dari sisi teknikalnya peluang BRPT cukup besar ini dalam waktu dekat ke 900 terlebih dahulu? Oke, iya. 910 itu kemungkinan ini ya, kemungkinan besar untuk mencapai situ karena dia ada gap ya. Ya. Dan apa biasanya kalau dia lagi sideways gini, dia ada common gap seperti ini, itu kemungkinan besar akan ditutup sebenarnya, cepat atau lambat ya. Dan memang ini juga beberapa pada Januari, akhir Januari kemarin, dan pada tanggal 26 29 November kemarin, ini memang menjadi level yang ini ya, untuk apa namanya, menjadi resisten yang kuat juga di sini. Ya. Jadi kalau misalnya bisa ditembus itu, ini bisa lumayan lah naik ya. Bisa dia mau menguji moving average 200 ya lagi, kira-kira di level Baik. 980 sampai 970. Kita beralih ke sampil yang terakhir dari perbankan Big Cap. Tampaknya BBRI lebih direkomendasikan. Hari ini BBRI mengalami koreksi dan sudah kembali ke level 3.800-an. Pak Danika, analisis Anda untuk BBRI? Oke, untuk BBRI ya, apa namanya, BBRI ini sebenarnya investor tuh udah lumayan kebal ya kalau Ya. misalnya BBRI itu ada berita buruk atau dan lain-lain, karena memang ekspektasi pasar kayaknya sudah nggak terlalu besar. Tapi BBRI ini kemarin baru ada di RUPS mendatang ini, dia mau apa namanya, mau mulai bagi dividen lagi ya. Mhm. Biasanya itu bulan Maret. Mungkin prediksinya adalah pertengahan sampai akhir Maret ini akan ada masa bagi-bagi dividen ya. Jadi selama si BBRI ini dia lagi koreksi ya, Ya. dan volumenya juga masih turun, ini juga apa, dia hanya koreksi aja ya. Kalau misalnya dia mau ke level 3.800 lagi menyusul level ini, dan ini juga sekarang dia lagi berada di mendekat, udah dekat area support sebenarnya di level Ya. 3850. Tapi kalau misalnya dia turun lagi sampai 3.800 itu lebih bagus ya, itu bisa mulai dicicil lagi di situ untuk antisipasi nanti bulan Maret akan ada pembagian dividen. Baik. Cukup Hmm, lengkap untuk pasang pilihan, oke. ada Java, Medco, BRPT, BPRI, pertimbangannya yang sudah disampaikan, support dan resistennya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak. Kita ke pertanyaan pertama, waktu kita cukup terbatas. Bapak Wijang dari Riau menanyakan saham auto Pak untuk 1 sampai 2 bulan ke depan. Arahnya akan kemana? Oke, untuk auto sebenarnya overall masih downtrend ya, masih belum ada tanda-tanda mau reversal ya. Kemarin baru di apa, rebound di 1940 ya. Kalau misalnya mau masuk juga sekarang sebenarnya bisa. Tapi ini agak riskan karena dia kita trading melawan arus ya, melawan arus trennya, dengan target terdekat di 2080. Itu juga kalau paling tinggi itu di 2120, itu amannya sih segitu aja ya. Tapi hati-hati kalau misalnya dia tembus 1940 ke bawah, itu hati-hati dia mau melanjutkan downtrendnya. Ya, Baik. jadi saya rasa overall dia tetap akan mau turun sih. Kita ke Bandung, Jawa Barat, Pak. Ada Ibu Susi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham BRMS, Pak. Punya di harga average di 428. Nyangkut juga sepertinya. Meskipun masih belum terlalu jauh ini. Rekomendasi Anda untuk BRMS?
Oke, untuk BRMS sebenarnya masih oke untuk di hold ya, karena dia baru breakout flag besar juga sebenarnya, dan kayaknya masih bisa turunin di sini, ada gap di 390 ya, 390 itu juga ada support di situ, jadi kemungkinan masih bisa turun sampai situ kalau mau average down ya. Tapi overall saya rasa BRMS itu masih ada kesempatan untuk naik lagi sih. Mungkin ke level resistance yang pertama di 448, Mhm. lalu resistance keduanya di 500 ya. Masih ada kemungkinan bisa. Oke, di hold saja untuk Ibu Susi di Bandung, Jawa Barat. Kemudian Bapak Nainggolan dari Lampung. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham IMJS Pak, Indomobil Multijasa Tbk. Punya di harga average di 140. Pak Danika? Oke, untuk ini 140 itu sebenarnya masih deket ya. Eh Asal dia nggak tembus di bawah 130 aja itu aman sebenarnya. Tapi kalau tembus itu bisa langsung cut loss aja. Tapi kalau di situ ada rebound, masih bisa, kemungkinan masih bisa naik, nggak jauh-jauh juga sebenarnya, hanya mungkin sampai 145 146 lah area situ, itu bisa langsung dijual aja. Karena dia overall juga masih downtrendnya di bawah SMA 200-nya. Baik, Bapak John dari Jakarta menanyakan Telkom Pak. Nyangkut di 2.700-an. Rekomendasinya? Oke, 2.700 tuh lumayan agak ini ya, agak apa namanya, agak panjang juga. Si Telkom ini sebenarnya dia lagi ada di trend line atas, si downtrend ya. Ya, kalau misalnya dia bisa bertahan atau rebound di atas 2660 ya, itu dia bisa mungkin bisa naik ke 2.800, atau mungkin bisa breakout 2.880 Ya. menuju 2.900-an ya. Mhm. Jadi kita wait and see dulu ya. Tapi kalau misalnya dia breakdown lagi, mungkin 2.560 atau sampai 2.500 ke bawah, itu bisa di cut aja sih sebenarnya ya. Baik, terakhir Hati-hati. singkat saja Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Goto. Ketika dari saham teknologi lainnya sudah melaju kencang, Goto tidak bergerak kemana-mana. Analisis dan rekomendasinya untuk Goto. Oke, Goto ini sebenarnya udah berada di support sih, udah berada di support yang lumayan kuat ya. Ini bisa bisa di buy ya sebenarnya, masih bisa di buy asal dia nggak tembus si support ini di 78 ya. Kalau misalnya dia tembus, ini dilupain aja. Tapi ini agak volatil ya, jadi hati-hati. Kalau misalnya tembus ke bawah, bisa bisa turun lagi mungkin sampai 74 sampai 72. Ya, tapi kalau misalnya dia rebound nih, berhasil rebound, bisa ke 84 sampai 89, balik lagi ke moving average 200-nya. Baik, ulasan untuk Goto dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Denika, waktu kita cukup terbatas Pak. Tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi Pak Danika, sehat selalu Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada Bapak Danika Augusta Sari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.